saudara menentukannya, mulailah berkata, aku percaya oleh pilur Yesus aku sembuh. Dompet saudara kosong, jangan berkata, aduh dompetku kosong. Bagaimana aku bisa sekolah? Bagaimana aku bisa kuliah? Gak ada uang di dompet ini. Percayalah, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus telah menjadi miskin supaya oleh karena kemiskinannya saudara bisa menjadi kaya. Di dalam Yesus nasib saudara bisa berubah. Tapi semua dimulai dengan iman saudara. Kalau Yesus berkata saudara bisa diberkati, saudara bisa menjadi kaya, saudara bisa, sudah kutuk dosa, kegagalan, kemiskinan sudah dipatahkan Yesus, sehingga saudara bisa memiliki berkat Abraham yang melimpah dalam hidup saudara. Kalau saudara beriman, maka itu bisa jadi dalam saudara. Pilihlah untuk beriman, katakan amin. Amin. Haleluya. Saudaraku, Markus 5 ayat 24 ayat 21, susu saudara baca mengenai wanita yang sakit 12 tahun pendarahan. Saudaraku, dia sudah pergi ke berbagai-bagai tabib. Dia sudah menghabiskan semua yang ada padanya, tapi keadaannya tidak bertambah baik. Keadaannya bertambah buruk. Kalau mungkin sekarang kita menyebutnya itu penyakit kanker, saudara, karena dia terus menerus pendarahan, saudara. Oh, dia sudah menunggu ajalnya. Tetapi firman Tuhan berkata, dan saudara baca Markus 5, ketika dia mendengar berita tentang Yesus, maka bangkitlah imannya. Iman datang dari mendengarkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 berkata, iman datang dari mendengar firman Tuhan. Dan wanita ini dia mulai mendengar berita tentang Yesus. Oh, imannya bangkit. Maka dia mulai bertindak. Dia tidak diam saja di rumahnya dan berkata, Tuhan Yesus tahu aku sakit, biarlah Tuhan Yesus datang menyembuh. Tidak, dia bertindak. Sekali lagi saya katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman adalah iman ketika ditindakkan. Dan ketika saudara mengucapkan firman Tuhan, itu salah satu tindakan iman saudara. Katakan amin. Dan wanita yang mulai mengucapkan firman, dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Aku percaya ketika aku datang pada Yesus, aku jamah jubah Yesus, aku sembuh. Ketika aku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dan dia bertindak, dia bergerak, dia keluar dari rumahnya, dia cari Yesus. Dan firman Tuhan berkata, terjemahan asli ini, dia terus menerus berkata, dia terus menerus mengucapkan, saya tidak peduli betapa parahnya penyakit saudara, tapi kalau saudara terus beriman, saudara akan menerima kesembuhan saudara. Berikan karunia bagi nama Yesus. Haleluya. Bahkan pada saat ini di tempat duduk saudara, ketika saudara duduk sekarang ini, ucapkan dengan iman, saya pasti sembuh. Saya sudah sembuh oleh pilur Yesus. Saya sudah sembuh oleh pilur Yesus. Kaki ini bisa digerakkan, penyakit stroke ini dipatahkan di dalam nama Yesus. Oleh pilur Yesus saya bisa berjalan dengan baik. Katakan amin, amin, amin. Di tempat duduk saudara, saudara beriman, saudara ucapkan itu, akui itu, akui perkataan yang menang, akui firman Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi janjinya dalam hidup saudara. Haleluya. Firman Tuhan berkata dalam Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, Allah bukanlah anak manusia sehingga dia berbohong, tapi ketika dia berfirman, dia bermaksud menepatinya. Katakan amin. Ketika saudara ucapkan firman Tuhan, Tuhan Yesus akan menggenapinya dalam hidup saudara. Tuhan Yesus akan mengerjakan firman-Nya. Firman-Nya tidak pernah kembali dengan kosong. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Ku akan tetap tinggal selama-lamanya. Katakan amin. Kalau Tuhan Yesus yang mengatakannya, mari kita percaya. Karena dia tidak pernah berdusta, dia tidak pernah berbohong. Katakan amin. Dan itu yang terjadi kepada wanita ini. Dia terus menerus mengucapkan imannya. Dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Maka dia sembuh ketika dia jamah jubah Yesus. Saudara, ada banyak orang mengerumuni Yesus. Bahkan murid-murid yang berkata, kenapa kau bertanya Tuhan siapa yang menjamah engkau? Tidakkah kau lihat orang banyak ini semua berbondong-bondong menyenggoli engkau? Begitu banyaknya orang menjamah engkau. Tidak, kata Tuhan, aku merasa ada kuasa yang keluar daripadaku. Kapan kuasa Tuhan itu menjamah saudara? Ketika saudara beriman. Mana kata-kata amin lebih kuat? Haleluya. Aku berkata, aku merasa ada kuasa keluar daripadaku. Memang semua orang menjamahku, tapi mereka tidak datang dengan beriman. Ada satu orang yang datang dengan beriman, wanita yang sakit 12 tahun berdarah. Maka ketika dia jamah coba Yesus, kuasa Tuhan mengalir pada dia.
imanmu telah menyelamatkan engkau. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Amin. Di situ genap semuanya, saudara. Kalau perkataan aslinya sozo, menyelamatkan engkau, disitulah semua Tuhan berikan keselamatan jiwa, pengampunan dosa, keselamatan jiwa, dan kesembuhan, dan semua yang saudara butuhkan. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku, Tuhan tidak berkata kuasaku menyembuhkan engkau, tidak, tapi dia berkata imanmu telah menyelamatkan engkau. Haleluya. Haleluya. Yesus mau saudara beriman. Tuhan mau dengan iman saudara menarik kuasa Tuhan menjamah hidup saudara, mengubahkan saudara. Saudara bertindaklah di tempat duduk saudara. Saudara sudah mulai mengucapkannya dengan iman. Saudara berkata oleh Bilur sungguh, Tuhan pada hari ini aku diubahkan, aku bebas sepenuhnya. Katakan amin. Aku